Yang terhormat para anggota MPR, DPR, para pembicara, tuan-tuan dan puan-puan yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera, dan bahagia buat saudara sekalian. Setiap kali kita memperingati hari-hari besar kenegaraan, itu sebenarnya momen terbaik untuk melakukan refleksi diri. Dari mana kita bermula, di mana kita sekarang, dan kemana kita menuju. Dari proses refleksi diri ini diharapkan pertama kita bisa mengenali apa kelebihan dan kekurangan kita sebagai bangsa. Pelajaran baik dari masa lalu yang harus kita pertahankan dan yang buruk harus kita tinggalkan. Kedua, kita juga tahu kemana kita akan menuju, oleh karena itu kita juga harus senantiasa terbuka bagi berbagai perkembangan, praktek-praktek terbaik yang dikembangkan oleh umat manusia dimanapun di muka bumi untuk memperkaya mutu kemanusiaan dan mutu keadaban kita. Pertama, bangsa ini seringkali melupakan warisan baiknya sendiri. Kalau kita bicara 1 Juni, itu sebenarnya mercusuar tentang tingginya tingkat pemahaman dan tingkat kebudayaan kita waktu itu. Ketika sekarang Eropa dan banyak negara bahkan termasuk Amerika tergagap-gagap menghadapi dinamika arus globalisasi dan penetrasi antar peradaban dan perjumpaan antar manusia karena gelombang imigran dan lain-lain mulai tergagap-gagap. Tetapi right from the very beginning, ketika kita menyusun dasar negara dan ketika para pendiri bangsa bertemu di BPUPK, PPKI, kita sudah menyelesaikan problem-problem keragaman itu. Nah, kalau kita lihat dari korpus pembentuk Pancasila dan Konstitusi, dari 68 anggota BPUPK, itu sudah mencerminkan segala keragaman yang ada pada dunia hari ini. Jadi saya senang ya, di antara pembicara ini ada Romo Magnis, ada Cinta Laura. Tapi kalau saya tanya, di anggota BPUPK ini kira-kira orang yang mewakili genre Romo Magnis dan Cinta Laura ini ada apa enggak? Ada enggak? Anggota BPUPK yang mewakili keturunan Eropa, ada enggak? Ada. Itu misalnya Dahler. Tadi di sini ada sahabat saya dari keturunan Arab. Kalau saya tanya, ada enggak orang-orang keturunan Arab di BPUPK? Ada. Kalau saya tanya tadi di sana ada orang yang keturunan Tionghoa, saya tanya, ada enggak di BPUPK wakil keturunan Tionghoa? Ada 4 orang. Gitu. Sunda, Jawa, Batak, Minang, perwakilan Maluku, perwakilan lain-lain ada. Jadi begitupun dari segi agama, di sana bukan hanya ada Islam, ada perwakilan daripada Kristen, perwakilan dari orang-orang Buddha, perwakilan dari orang-orang bahkan kepercayaan. Tentu saja Katolik perkecualian karena memang sebagai imam tidak boleh berpolitik gitu ya. Tapi nanti sejarah mencatat meskipun tidak ikut langsung di dalam gelanggang formal, tapi seperti Sugya Pranata itu punya peran besar di dalam ikut mewarnai kehidupan negara kita sejak awal Republik ini berdiri gitu. Nah, begitupun dari segi jenis kelamin. Di sana ada perempuan juga. Maria Ulpas Santoso dan Nyonya Sunario. Dari golongan-golongan Pangrepaja, dari golongan-golongan biasa. Semua sudah terwakili di dalam korpus bentuk konstitusi kita. Itu sebabnya kenapa dulu kita mengalami satu proses di mana keragaman itu bisa saling diperjumpakan dan kita mengalami satu kesetaraan akses. Bahwa orang dari latar belakang apapun, sejauh dia berprestasi, selalu dia punya integriti, dia boleh ikut menentukan jalannya Republik ini.
Makanya Indonesia juga tidak punya dosa bawaan di dalam politiknya. Kita pernah punya kepala pemerintahan yang beragama non-Islam. Mungkin kita sudah lupa ya. Kita pernah punya Perdana Menteri beragama Kristen namanya Amir Syarifuddin Harahap. Kita pernah punya kepala pemerintahan non-Jawa. Kalau presiden ada Habibie, tapi kalau Perdana Menteri banyak sekali. Kita pernah punya kepala pemerintahan wanita. Ini sesuatu yang bahkan Amerika sendiri belum sepenuhnya bisa mencapai mimpi-mimpi itu. Gitu. Nah jadi ketika kita sekarang bergerak 77 tahun kemudian, apakah warisan baik ini bisa kita pertahankan atau tidak? Karena seringkali kita ini kan sering yang baik tidak kita pertahankan, tapi yang buruk kita pertahankan. Itu masalahnya. Itu yang pertama. Kedua, kita juga harus selalu berusaha untuk senantiasa terbuka bagi pencapaian-pencapaian, praktek-praktek terbaik yang berkembang di dunia. Sebagai contoh ya, kita bandingkan Indonesia itu dengan negara-negara yang sekarang sedang rising. Misalnya Korea Selatan, itu merdekanya terpaut cuma 2 hari dari Indonesia. Korea Selatan tanggal 15, kita tanggal 17. Orang bilang mungkin Indonesia susah nih majunya karena penduduknya besar. Tapi RRC itu baru berdiri tahun 49. India baru merdeka tahun 47. Tapi sekarang lihat ya, ketika kita merdeka JNP Indonesia lebih tinggi dari Korea Selatan. Tapi sekarang tingkat kecepatan kemajuan Korea Selatan sudah masuk negara maju. Cina yang tadinya basket case di Asia, sampai tahun 90 dia masih di landasan, kita sudah take off. Sekarang elevasi kecepatan Cina maju juga begitu rupa. Dan India sekarang sudah membuntuti di belakang. Nah, Indonesia banyak pencapaian tentu dalam 73 tahun setelah Pancasila dirumuskan. Tetapi kecepatan kita untuk maju ini masih banyak hal yang harus kita beresi supaya kita bisa seperti juga negara lain yang cepat masuk ke dalam klub negara-negara maju itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin bergerak lebih maju, selain mempertahankan tadi yang baik-baik itu, kita harus nantiasa mengerti logika jalannya kemajuan bangsa-bangsa itu selalu didasarkan pada pembangunan di 3 ranah. Pertama, pembangunan tata nilai, mental, spiritual, karakter. Itu harus kita kembangkan. Atau modal sosial kita harus terus kita perbaiki. Negara mau superpower ke area Amerika, pusat alutsista, pusat medis, pusat ilmu pengetahuan, tapi kalau budaya keluargaannya mulai robek, polarisasi sosial terjadi, Amerika menjadi korban pesakitan. Di pandemi ini menjadi terhuyung-huyung dengan korban yang luar biasa besar setelah Perang Dunia 1 dan 2 itu mungkin Amerika sekarang. Dan bahkan katanya sekarang di Amerika kalau orang naik lift dan tahu satu pendukung Demokrat, satu partai Republik, itu bisa saling tidak tegur sapa. Untuk pertama kali Amerika sebagai superpower sekarang mengalami robekan-robekan internal yang bisa mengganggu keberlangsungan bangsa itu. Nah kedua, gerak maju suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan governance-nya, tata kelolanya. Tidak ada negara yang bangkrut hanya kurang adidaya atau kurang sumber daya. Negara yang bangkrut itu mismanagement. Salah ngurus lembaga perwakilannya, salah ngurus pemilunya, salah ngurus otonominya, salah ngurus tata kelola ekonomi dan lain-lain. Ya, oleh karena itu, ketika kita sekarang berhadapan di depan tuan-tuan yang budiman di sini, coba perbaiki lagi. Kita revisi lagi, kita perbaiki lagi sistem konstitusi kita, sistem perundang-undangan kita, sistem pemilu kita, sistem hubungan pusat dan daerah kita harus seperti apa. Karena kemudian tata kelola ada satu enabler yang memungkinkan nilai-nilai ideal itu bisa direalisasikan. Yang ketiga, gerak maju suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan namanya tata sejahteranya, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Yang kita kehendaki adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan yang berkeadilan dan berkemakmuran. Adil itu cara membaginya. Jadi keadilan sosial itu justice in terms of distribution of wealth, opportunities, and privilege. Jadi keadilan dalam mendistribusikan harta, kesempatan-kesempatan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, perbankan, pekerjaan, permodalan, itu juga harus didistribusikan secara berkeadilan,
Yang ketiga adalah privilege sosial, kehormatan sosial. Bahwa negara ini bukan hanya milikku, keluargaku, dan konco-koncoku. Oleh karena itu, semua warga apapun latar belakangnya berhak untuk menikmati, mengikuti posisi-posisi di dalam kehidupan politik ini. Dan ketiga adalah memakmurkannya, yaitu sumber daya yang kita miliki itu harus diolah dengan inovasi teknologi, sehingga memberi kesempatan bagi banyak orang untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang memungkinkan terjadinya mobilitas sosial yang inklusif, sehingga kemudian semua orang tidak tertinggal, semua orang bagian daripada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama. Saya kira itulah sebenarnya pesan pokok daripada Pancasila, dan itu juga pesan pokok ketika kita memperingati Hari Pancasila hari ini. Jadi kita pertahankan yang baik dan kita kembangkan masa depan dengan perbaiki tata nilai, perbaiki tata kelola, dan perbaiki tata sejahtera. Insya Allah dengan itu kita bisa mengusung misi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih.